Banyak dari mereka yang berusia lanjut dengan kondisi fisik mulai melemah. Ternyata tak hilang tekad dalam berjuang menghidupi diri. Tak ada istilah pensiun untuk mereka yang masih bekerja meski usia telah beranjak senja. Nama saya Bapak Sambodo, usia saya 74 tahun. Pekerjaan ngoper koran sehari-hari dan kalau ada waktunya bersih-bersih masjid. Kadangkala saya juga muadzin dulu. Setelah suara saya itu kadang-kadang sakit, sok gerok gitu, akhirnya digantikan oleh saudara Amano. Memang usianya tak muda lagi, namun semangatnya untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya luar biasa. Usia kakek Sambodo yang kini menginjak 74 tahun. Sehari-hari bekerja sebagai tenaga kebersihan di salah satu masjid. Sudah 15 tahun kakek Sambodo diamanahi oleh pengurus takmir untuk menjaga masjid sebagai marbot dan menjadi petugas kebersihan. Awalnya ia bertugas menjadi muazin. Tetapi karena usianya yang sudah uzur, ia hanya ditugaskan sebagai tenaga kebersihan. Kakek Sambodo rajin menyapu dan mengepel masjid setiap hari. Di usianya yang sudah tua, kakek ini istiqomah melakukan sesuatu hal yang mendatangkan manfaat untuk orang lain. Tentunya menjadi marbot adalah pekerjaan yang dimuliakan karena telah menjaga rumah Allah. Loper koran itu 2008-2009 loper koran. Waktu itu masih pertama keluar. Laku tidak laku dikasih uang makan 15.000. Pertama saya masuk jualan koran itu. Setelah itu sampai 5.000 sampai tidak dikasih apa-apa. Sudah banyak langganan gitu katanya. Sudah diputuskan imbalan itu diputuskan sampai sekarang saya masih jualan koran biarpun tidak ada imbalan 15 atau 5.000 enggak ada. Sekarang ini waktu ini saya ambilnya di Cemani. Habis sholat subuh, selesai sholat subuh saya berangkat ambil koran dulu, pulang dari sana sambil jalan lewat bus ada di jalan orang beli ya saya kasih, orang beli ya kasih, terus saya ikut jalan di alun-alun Kidul sampai pulang dulu, sampai di rumah baru saya berjalan lagi. Terakhirnya paling pol Ndawung. Saat ini kakek Sambodo tinggal di gudang samping masjid. Kamarnya hanya berukuran 3 kali 3 meter persegi. Pekerjaan mengurus masjid dimulai selepas ia pulang kerja menjadi loper koran. Masa tua adalah saat di mana seorang menikmati hidup nyaman bersama anak-anak serta bercengkrama dengan cucu. Namun tidak demikian bagi kakek Sambodo. Ambil dulu, tidak laku tanggung jawab kita. Jadi laku tidak laku kita sudah tanggung jawab. Tapi ambil saya itu cuma 20 itu ya dulu. Karena apa Mas? Karena kalau tidak laku kerugian saya tambah Kak nanti. Tidak laku saya nomboi, terus hasil saya cuma sedikit, jadi saya lebih baik saya bawa cukupnya aja. Nanti kalau ada kekurangannya saya minta beli dengan teman gitu, nanti rugi dengan teman gitu. Untuk saya kasihkan di lengganan-lengganan gitu. Pendapatan rata-rata itu ya paling 25 sekarang ini. Tapi kalau waktu itu ya lebih dari 50. Pagi itu kakek Sambodo tengah bersiap mengantar koran ke tempat langganannya. Sebelum berangkat, kakek Sambodo menyempatkan untuk sarapan pagi terlebih dahulu. Maklum,
Kakek Sambodo sudah lama hidup seorang diri, jadi tidak ada yang melayaninya. Apa-apa harus ia kerjakan seorang diri. Setelah mengisi perut dengan sarapan pagi, kakek Sambodo bergegas melakukan aktivitasnya sebagai penjual loper koran. Meskipun usianya sudah tergolong tua, kakek Sambodo masih kuat bekerja. Dengan semangat mengayuh sepeda ontelnya, ia berkeliling dari kampung ke kampung mengantar koran kepada langganannya. Bekerja menjadi penjual loper koran keliling sudah ia tekuni selama 15 tahun yang lalu. Ia menceritakan pengalamannya menjadi seorang loper koran yang dahulu keberadaan koran masih digemari masyarakat. Bahkan ia sempat digaji dan mendapat komisi dari penjualannya. Ya karena saya itu istilahnya tidak mau mas, jadi beban orang lain, jadi beban anak gitu. Sebetulnya sama anak-anak itu suruh pensiun, tak bisa, malu mas. Saya masih merasa bisa untuk hidup dan saya bisa untuk kalau ada anak cucu datang, saya bisa kalau bisa nggak ngasih. Tapi kalau saya suruh tangan melumat gitu nggak mau mas. Ya, alhamdulillah kalau saya masih sehat loh mas. Tapi kalau ya sudah tidak mampu ya bagaimana lagi ya terima. Tapi kalau misalkan saya masih alhamdulillah masih sehat ini, saya belum mau untuk dengan tangan gitu. Tetapi apa daya, kondisi sekarang berbeda. Langganannya sudah menurun drastis. Kakek Sambodo harus kulaan koran terlebih dahulu. Ditambah lagi jika korannya sisa atau tidak laku, maka akan rugi karena tidak boleh dikembalikan oleh pemasoknya. Saat ini, kakek Sambodo hanya bisa menjual koran 20 hingga 25 eksemplar saja. Itu pun kebanyakan dari para pelanggan setia. Sisanya dijual ke masyarakat kalau ada yang beli. Terkadang pelanggan langsung membayar kontan korannya, tetapi ada pula yang membayarnya akhir bulan atau mingguan. Alhamdulillah mas, dengan dasar saya terima, ya misalkan makan atau minumnya, dapatkan itu saja. Karena apa? Karena pendapatan saya gitu ya saya perhitungkan. Cuma saya makan berapa teman, paling-paling satu bungkus nasi itu sudah cukup. Paling kalau sehari 3 kali ya 3 bungkus, satu bungkusnya cuma 2.000, cuma minum gitu kan paling-paling berapa. Syukur ya, jadi syukur. Dan kalau bisa nanti kalau ada anak cucu datang sambil bantu, misalkan kan malu mas, cucu datang misalkan orang tua kan, kalau anak kecil gitu kalau kan dikasih kan ingat misalkan gitu. Untuk memberi contoh anak cucu supaya nanti dewasanya bisa punya rasa sosial gitu loh mas. Semangat, tekad, kerja keras kakek Sambodo di dalam menjalani sisa hidupnya sebagai loper koran patut kita apresiasi. Prinsip yang dipegangnya sejak dulu, ia tidak ingin menyusahkan orang lain, tapi hanya ingin membantu umat siapa saja yang bisa ia bantu dan kerjakan. Kakek Sambodo tak pernah mengeluh dengan penghasilan yang didapat dari hasil penjualan korannya. Ia selalu bersyukur terhadap rezeki yang telah Allah berikan kepadanya. Meski penghasilan bersihnya dalam sehari hanya sebesar Rp25.000, sudah cukup untuk makan 3 kali sehari. Alhamdulillah mas, saya senang dengan kerelaan hati saya. Saya memang begitu mas, saya prinsip saya di dalam hati saya sejak kecil saya begitu. Saya tidak ingin menyusahkan orang lain, tapi saya ingin membantu umat Allah. Siapa saja kalau saya bisa, saya ingin membantu. Itu aja mas. Tidak ada begini rasa gini, tidak ada.
kok pamrih ini wah disenangi dianunda. Saya cuma lahir batin saya memang saya sejak kecil gitu. Ya karena ya itu bukan kehendak saya Mas. Itu saya pikir itu dari kehendaknya sana. Jadi saya percaya dari sana. Saya memang harus gitu. Saya disuruh sama Allah untuk mengerjakan itu. Jadi bukan orang lain yang menyuruh saya, tidak. Saya sendiri yang tidak tahu. Karena Allah mengisyaratkan saya begitu ya saya jalani. Itu aja. Jadi pikiran saya tidak kesana kan enggak. Saya cuma menghamba sudahlah. Enggak neko-neko gitu udah. Hidup bukan panjang pendeknya usia, tapi seberapa besar kita bermanfaat untuk banyak orang. Kerja keras adalah kunci untuk mendapatkan segala hal yang kita cita-citakan. Tidak ada hasil baik yang datang dengan sendirinya atau secara instan tanpa kerja keras dan ketekunan. Manusia itu memiliki potensi dan kesempatan yang sama pula. Maka, jangan menyerah untuk terus berusaha mendapatkan yang terbaik. Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa, dan selalu ada jalan bagi mereka yang gemar berusaha. Baik sahabat bersama berbagi sama, kali ini kita berada di daerah Semanggi. Kita akan beramah tamah bersilaturahmi dengan Bapak Sambodo. Beliau seorang yang berkhidmat di salah satu rumah Allah, masjid di daerah Semanggi sini, yaitu Masjid Darul Ma'arif. Bagaimana keadaan beliau dan kondisinya? Saksikan yang satu ini. Assalamualaikum Pak Sambodo. Waalaikumsalam Ustaz. Sehat sih panjenengan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saged kepanggih panjenengan, bisa berjumpa panjenengan dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Kalau boleh berbagi dengan kami Pak Ya. Sambodo. Pak Sambodo tinggal di sini. di sini ya? Ya. Di mana Pak? Dulunya di sebelah itu Ustaz, di tempat apa itu yang sekarang tuh periksaan anak itu kafe. Terus berhubung di situ untuk diperlukan masyarakat, jadi saya pindah di tempatnya Ustadz sini, Ustadz Uthman. Setelah Ustadz Uthman sini, saya pindah di gudang PKK ini. Oh iya. Ini Pak Sambodo khidmat di masjid sini berarti. Ya, masjid apa Pak kalau boleh tahu? Masjid Darul Ma'arif Al-Taqwa. Darul Ma'arif. Al-Taqwa Darul Ma'arif. Al-Taqwa Darul Ma'arif. Daerah mana Pak kalau boleh? Semanggi RT 01 RW 13. Masih daerah Semanggi berarti. Iya, Pasar iya, Kliwon Pasar sini ya, Kliwon, Pak. iya. Bapak di sini sama siapa Pak? Kalau Sendirian Pak. Masya Allah. Iya. Kalau boleh tahu usia Bapak berapa? Sudah 74 tahun, menginjak 74. Iya. Putra berapa Pak? Tiga. Perempuan 2, laki-laki 1. Maaf, istri. Istri saya sudah kawin lagi. Oh, jadi. Putranya di mana Bapak? Yang tua ada di daerah Sragen di Masaran. Yang nomor 2 di Banten. Ya. Yang bungsu ada di Sumatera, di Riau. Malah istrinya itu dulu pernah juara MTQ kan. Oh, Masya Allah. Ya, Iya, menantu iya. saya itu dulu juara MTQ. Oh, sudah menikah? Tiga-tiganya? Sudah. Sudah Ya, menikah. iya. Mengingat Bapak di sini, putra-putri panjenengan di luar kota, bahkan ada yang di luar pulau juga ya? Iya. Pak, ya? Itu bagaimana komunikasinya? Komunikasinya dia sering telepon-teleponan gitu ya. Si. Kasih kabar ya bagaimana Bapak di sini keadaan baik-baik ya bilang gitu ya. Ya. Terus saya bilang Juga meluangkan waktu
Iya, kadang-kala ada waktu senggang dia datangnya. Tapi yang sering datang tuh yang cuma di Masaran itu kan. Paling tidak itu Masaran itu Seragen ya Pak? Seragen. Seragen. Sebelum Seragen. Kerja atau sudah berkeluarga? Dia keluarga dia yang paling tua itu. Paling tua. Ya, anaknya ada 4 ya. Ya. Anaknya udah besar-besar semua. Mengingat usia Bapak sudah kepala 7. 7 ya. Bapak sendirian di sini gimana Bapak? Maksudnya kan udah kepala 7 ini kok ya masih ini apa? Ya saya berusaha itu kan, koran, jualan koran gitu. Iya. Ya. Sejak waktu Di samping khidmat di masjid sini, panjenengan juga Pak Sambodo juga ada kesibukan lain. ya koran, terus ada saya pelihara ayam gitu. Berangkat jam berapa Pak kalau boleh? Habis sholat subuh saya berangkat. Habis sholat subuh. Iya. Masya Allah. Sampai jam berapa tuh Pak? Sampai jam 9, jam setengah 10 sudah di rumah Pak. Terus transportnya? Pakai sepeda itu tadi. Sepeda. Guntel. Masih kuat ya Pak? Alhamdulillah Tat, masih. Motivasi apa panjenengan Pak Sambodo masih bisa kuat, semangat? Ya karena itu bukan kemauan saya ya Taca. Terima kasih, alhamdulillah Allah sudah memberi saya rahmat begitu. Iya, jadi alhamdulillah saya diberi gitu, saya ya juga bersyukur lah. Iya. Dulu ya penghasilan lumayan, tapi sekarang ini ya biasa-biasa aja, tapi ya saya anggap setiap hari ada ya Bapak? Ada ya, alhamdulillah ada ya. Kalau boleh Kita tahu sekitar berapa Bapak? Kalau sekarang ini perharinya ini bukannya saya meremehkan diri saya, tidak ya. Itu seharinya itu paling itu 25 kan. Dulunya ya waktu itu ya 50 lebih, waktu masih komplit itu ada masih komplit semua itu koran-koran itu 50 lebih, tapi sekarang ini ya cuma itu perharinya. Tapi ya tidak tahu, kadang-kala saya putar-putar ada orang yang belas kasih gitu, saya naik sepeda itu saya dilanggar begitu, tunggu Mbak, apa saya kira beli koran, tapi cuma ada yang ngasih gitu, ini Mbak buat beli teh, terima kasih ya bilang gitu. Dari jalanan tidak duga-duga. Iya, tiba-tiba ya. Tapi saya juga gitu, saya bukan sombong, enggak ya. Sering kali ada orang yang sekiranya tidak mampu dan saya belas kasih sama dia, saya turun Pak, saya tempel begitu aja. Jangan sampai orang tahu, saya tempel tangan gitu aja. Terima kasih Pak. Sembunyi-sembunyi Iya. ya, Pak, ya. Jadi itulah balasannya dari Allah kan. Jadi saya juga bersyukur atau Allah sudah tua begini masih diberi kesehatan gitu. Tapi juga Bapak ini masih sudah kepala 7, masih mengayuh sepeda. Iya. Nah, dari sini sampai terik matahari. Iya. Dari sini sampai sana kalau ambil ada kekhawatiran dari panjenengan mungkin. Oh enggak, saya semua itu karena melihat usia iya. Tapi saya itu diberi sama sana, saya minta keselamatan kesehatan aja gitu. Tadi alhamdulillah juga ya Pak ya. Iya, walaupun belum bersama Bapak di sini, tapi selalu doa dipanjatkan putra-putri panjenengan untuk keselamatan dan hasil yang berkah ya Pak. Iya. Pak Sambodo ini mengingat panjenengan di sini kan sendirian ya Pak ya. Lalu bagaimana panjenengan aktivitas di sini sehari-hari? Ya cuma kalau ada bantu sama ini hari ada, kalau ada di sini kotor ya saya ikut bersihkan. Kalau ada kekurangan apa ya saya ikut bantu. Alhamdulillah. Demi kenyamanan jamaah masjid sini ya. Alhamdulillah ya. Dulunya ya juga saya bantu dulu waktu suara saya itu belum mulak malik gitu, saya muadzin sini iya. Tapi sekarang kan suara kok pelu ada kekurangan, saya minta mohon diganti seseorang gitu. Ada waktunya. Ya walaupun kayak gitu tapi tetap semangat masih ada. Ya mengajak umat jamaah untuk menjalankan perintah Allah. Iya. Dan kalau di jalan kalau
ada begini-begini ya, cuma saya pergi kasih tahu sama, misalkan dia berbuat kurang bagus gitu, ya saya turun, saya cuma kasih nasihat begini-begini, jangan sampai gitu ya. Tidak dibiarkan tapi diingatkan yang baik ya. Dengan harapan ya dapat dia ada jalan yang bagus gitu aja. Kalau boleh berbagi dengan kami Pak Sambodo, cita-cita Pak Sambodo mungkin ingin berangkat haji atau umroh. Insya Allah insya Allah kalau ada kesempatan ya. Insya Allah begitu ya. Tentunya berharap pada Allah nanti waktu yang tepat ya Pak ya. Alhamdulillah. Dengan amalan panjenengan yang mulia ini mudah-mudahan diganjar sama Allah. Ya, insya Allah bisa pergi haji ya Pak. Iya, insya Allah ziarah ke makamnya Rasulullah SAW. Amin. Rahmat buatan kita. Masya Allah. Amin insya Allah. Tetap semangat terus. Semangat. Pak Sambodo, kami dari TV 10 mengucapkan banyak terima kasih panjenengan meluangkan waktu berbagi dengan kami. Amin. Mudah-mudahan bisa mengambil manfaatnya, amin. Ambil pelajaran yang amin. Itu besar, amalan yang mulia dari panjenengan. Amin. Ini terima kasih kami. Rasa terima kasih kami ada rezeki dari Allah melalui TV 10 ya Pak. Amin. Terima kasih sekali sama kebutuhan sehari-hari panjenengan. Ini juga dari TV 10. Iya, terima kasih sekali. Bisa membantu. Amin. Ya, amin. Kebutuhan sehari-hari. Terima kasih. Mohon doa panjenengan. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan dan insya Allah. Ya, saya berdoa untuk TV 10 dan krunya semuanya, Tat. Semoga diberi keselamatan, kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat rahmat semuanya, dan semoga TV 10 dan seantaranya semua kru-krunya ada beri rezeki yang agung, semua ada keselamatan sekeluarga, bisa umur panjang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita aja ucapan saya. Matur sembah nuwun. Ya, gitu Pak Sambodo, kami mohon izin pamit. Insya Allah lain kesempatan bisa silaturahmi lagi nggih. Amin. Jenengan sehat-sehat. Amin. Ya. Mudah-mudahan sukses, sehat, makmur, dan dapat hasil yang barokah. Amin. Semangat terus. Insya Allah akan pergi haji nggih Pak. Amin. Insya Allah. Amin. Nggih, kula pamit ke Pak. Assalamualaikum. Matur nuwun, Pak. Apabila manusia menjalankan konsep Tuhan, yaitu takwa, menjalankan perintahnya dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi seluruh larangannya, dengan konsep ini maka akan diberikan solusi rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Sebagaimana yang dialami oleh Bapak Sambodo. Beliau dengan penuh semangat berusaha menyempurnakan konsep takwa ini dan tentunya menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Dan ternyata sesuai janji Allah akan diberikan rezeki solusi di dalam hidupnya dari jalan yang tidak diduga-duga. Saksikan bersama di episode selanjutnya hanya di TV 10.